namanya dengan inspektorat kemarin terkait dengan evaluasi hasil capaian rencana aksi triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3, rencana aksi reformasi birokrasi yang sudah Bapak Ibu susun dan kami sampaikan juga di portal RB. Nah, itu akan dievaluasi oleh inspektorat. Kemudian di tanggal 5 kemarin itu sudah ditandatangani oleh Bu Inspektur terkait dengan hasil evaluasi reformasi birokrasi. Oleh karena itu, hari ini kita akan melakukan ekspos terkait dengan laporan hasil evaluasi tersebut, apa-apa saja yang menjadi catatan. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh inspektorat catatan-catatan pentingnya apa saja, apa yang perlu diperbaiki, kemudian percepatan tindak lanjut dari kami di bagian organisasi selaku fasilitator kebijakan reformasi birokrasi. Nanti kita akan sampaikan di sesi berikutnya. Namun untuk pertama, sedikit pembukaan dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Pak Dadi. Untuk Pak Dadi kami persilakan. Next. Jelas ya, Bapak Ibu ya, jelas. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beberapa rekan-rekan dari tim reformasi birokrasi, terutama dari tim evaluator inspektorat. Yang saya hormati juga Bapak Ibu yang hadir di kesempatan kali ini, eh, walau dalam apa? Dalam tahapan ekspos ya, ekspos laporan hasil evaluasi dari inspektorat terkait hasil RB transisi ya tahun 2025. Eh, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini secara daring ya. Dan mungkin kita akan mulai terbiasa ya Bapak Ibu ya, di tahun-tahun, terutama yang di tahun 2026, kita akan belajar untuk banyak mungkin kita akan melaksanakan di sini. Kita juga sudah disampaikan bahwasannya mungkin untuk tahun 2026 itu anggaran banyak sekali dipangkas, terutama untuk makan minum, makanya kita sudah mulai biasakan untuk kita bisa melaksanakan melalui daring, tanpa melalui makan minum, ataupun bertatap muka secara langsung pun bisa, tapi mungkin sudah mulai lebih efisien. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi nanti agenda hari ini yaitu terkait hasil ekspos dari tim evaluator dan inspektorat. Mungkin di sini saya tidak terlalu banyak menjelaskan ya, karena di sini saya masuk di dalam masa transisi juga, sama seperti judulnya, RB transisi, artinya ini sudah berjalan, ini sudah triwulan ketiga. Mungkin sebelumnya dari tim sebelumnya mungkin sudah ada beberapa yang dikerjakan, ini sudah masuk di dalam triwulan ketiga. Jadi memang sama-sama saya ini masuk dalam masa transisi. Jadi artinya saya juga mengucapkan apresiasi juga terhadap teman-teman, Bapak Ibu semua, terutama tim dari RB ini sudah melaksanakan tugasnya sampai dengan nanti kita akan ada evaluasi akhir. Akan ada evaluasi akhir itu rencananya verifikasinya itu di tanggal 25 November ya, ya. 25 November sampai dengan nanti portal itu ditutup di akhir bulan November. Jadi nanti TMT 1 Desember kita sudah tidak bisa lagi untuk mengakses portal dari Kemenpan RB. Jadi nanti diharapkan nanti di triwulan keempat itulah nanti akan ada penilaian dari Kemenpan RB. Baik Bapak Ibu yang saya hormati semua, di sini mungkin saya ingin menegaskan terkait dengan surat edaran Menpan nomor 6 tahun 2025, ya ini terkait dengan transisi ya, transisi tahapan RB. Di situ sudah jelas sekali bahwa tegaskan bahwa tahun 2025 itu adalah masa transisi menuju perumusan Grand Design RB nasional 2025 sampai dengan 2045. Dan juga roadmap reformasi birokrasi nasional 2025 sampai dengan 2029. Karena itu seluruh instansi termasuk kita perlu memastikan bahwa proses evaluasi internal, perencanaan, dan tindak lanjut RB tetap berjalan dengan terarah, terukur, dan berkesinambungan.
Terus juga dari dari SE tersebut juga mengamanatkan agar kegiatan RB lebih sederhana, namun tetap tepat sasaran, dengan penekanan terhadap dampak terhadap kualitas layanan, penguatan tata kelola pemerintahan, efektivitas kinerja organisasi, dan juga akuntabilitas. Eh, saya berharap juga hasil ekspos LHEI hari ini dapat menunjukkan sejauh mana unit kita itu selaras dengan arah RB transisi tersebut, terutama dari sisi komitmen, perbaikan proses, dan kesiapan kita untuk melangkah ke tahapan reformasi berikutnya. Dan juga mungkin saya tidak bisa terlalu banyak ngomong secara teknis ya, karena di sini juga saya masih wait and see ya, wait and see dan melihat dulu tahapan apa yang sudah dilaksanakan oleh tim sebelumnya. Maka pada kegiatan kali ini mungkin saya akan lebih banyak menyimak, memahami, dan mengidentifikasi hal-hal strategis yang perlu nanti tim RB akan tindak lanjuti ke depannya. Dan juga saya harapkan nanti terkait hasil ekspos itu juga inilah keadaan yang menggambarkan kondisi apa adanya agar kita dapat melihat gambaran menyeluruh apa saja nanti yang akan harus kita perbaiki ke depan. Selain itu juga saya berharap adanya rekomendasi yang realistis namun berdampak, sehingga nanti tindak lanjut yang disusun itu benar-benar mendukung implementasi RB transisi secara optimal. Dan juga ini juga perlu kerjasama ya dari Bapak Ibu semua, tidak hanya dari RB General. Ini RB General juga kita masukkan ya Ki ya, kita undang, termasuk juga RB tematik. Jadi saya mengajaklah seluruh Bapak Ibu OPD untuk bisa kita koordinasi dan kolaborasi sehingga setiap langkah perbaikan memiliki dukungan dan keterlibatan dalam unsur organisasi. Mungkin saya tidak terlalu banyak menyampaikan dulu. Saya lebih banyak nanti melihat dulu apa yang telah dilakukan oleh tim sebelumnya. Selanjutnya nanti kita mungkin akan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi yang nantinya kita akan pakai untuk perbaikan di RB selanjutnya. Ya, mungkin itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mengapresiasi kerja keras tim, mulai dari triwulan 1, triwulan 2, sampai dengan ekspos di triwulan 3 ini, dan saya juga berkomitmen untuk mengawal proses perbaikan reformasi birokrasi ke depan, agar semakin selaras dengan arah kebijakan nasional dan mampu memberikan dampak nyata bagi organisasi serta masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadi selaku Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda. Jadi betul Bapak Ibu, kita sudah sampai di triwulan 3 ya, dan juga proses verifikasi validasi terkait rencana aksi di periode transisi. Itu juga sudah kita lakukan, sekarang sudah sampai di tahap LHE internal TW3, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke sesi pertama dari Inspektorat, nanti dengan Mas Rudi, selaku Ketua Tim Evaluator Internal Reformasi Birokrasi Kota Samarinda di Inspektorat, akan menyampaikan catatan-catatan penting terkait dengan laporan hasil evaluasi reformasi birokrasi periode transisi tahun 2025 hingga triwulan 3, artinya triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Kebetulan baru kemarin kami di bagian organisasi menerima menerima LHE itu ya Mas Budi ya. Jadi kami juga baru baca-baca, nanti selanjutnya terkait dengan catatan yang penting akan disampaikan oleh teman-teman di Inspektorat. Untuk Mas Rudi kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kabak Organisasi, Pak Dadi, juga Mas Rizky dan timnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada prinsipnya hasil evaluasi RB ini tahun 2024 transisi 2025 sudah kita laksanakan. Tim dari
Inspektorat sesuai dengan surat tugas yang sudah diterbitkan oleh Ibu Inspektur kita, termasuk mohon izin Ibu Neneng di sini selaku Inspektur baru kami. Kami akan mempresentasikan catatan-catatan. Jadi sebetulnya banyak sih Mas Rizky, mohon izin Pak Dadi yang bisa kami paparkan di sini. Cuma terkait waktunya yang mungkin tidak panjang ya. Pada prinsipnya sih sesuai dengan dokumen yang kita evaluasi. Jadi teman-teman PIC yang sudah saya bagi sesuai dengan pemangku masing-masing itu pada prinsipnya secara simpulan itu semua sudah sesuai Mas Rizky. Nah, jadi OPD yang sudah menghadap kemarin ke bagian organisasi kebetulan dengan Mas Rizky ya untuk membuat fakta integritas ya. Jadi kegiatan RB itu berdasarkan isu. Jadi untuk general dan tematik itu sudah berdasarkan isu yang terbaru yang tadi sudah disinggung Pak Dadi sesuai dengan Kemenpan nomor 6 2025 tentang surat edaran penilaian RB 2004 transisi 2025. Nah, di situ isu-isu yang sudah diangkat itu sudah kita tindak lanjutin ya Mas Rizky. Jadi teman-teman sudah membuat fakta integritas terkait dengan renaksi. Seperti apa renaksi yang akan teman-teman OPD lakukan. Itu pun juga harus sesuai dengan isu teman-teman. Jadi kalau memang OPD yang kemarin melakukan renaksi evaluasi RB tematik otomatis dituangkan pada kegiatan RB tematik. Begitu juga dengan teman-teman OPD yang melaksanakan RB general, itu otomatis tercantum di situ di RB general. Jadi saya bacakan saja Mas Rizky ya, artinya untuk ya, secara umum teman-teman sudah melakukan Mas Rizky. Ya, jadi sesuai dengan fakta integritas yang sudah dituangkan kemarin di bagian organisasi. Tusi dari kami Inspektorat melakukan evaluator itu kami menyandingkan dengan dokumen yang di portal ya Mas Rizky. Sebetulnya lebih enak sih sebetulnya kita membuka langsung portal ya Mas Rizky ya. Cuma karena keterbatasan kita karena juga di situ tidak semua OPD atau yang bisa melakukan itu yang terlegalisasi, artinya dari bagian organisasi yang bisa masuk dan bagian inspektorat yang bisa memasuki karena di situ ada password dan user yang kita langsung mengevaluasi kegiatan dokumen renaksi tersebut. Jadi di sini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 81 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2005 serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 2023 tentang perubahan roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 sampai 2024 dan Peraturan Pembergunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2025. Nah, ini yang kita pakai. Jadi surat edaran terakhir ini berfungsi sebagai panduan bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi agar tetap efektif selama transisi menjembatani transformasi kelembagaan dan memastikan birokrasi yang modern serta strategis. Jadi evaluator internal Inspektorat Kota Samarinda melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kota Samarinda. Tujuan evaluasi untuk memastikan roadmap dan rencana aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atau isu yang ada di pemerintah Kota Samarinda, memiliki kualitas yang baik dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 transisi tahun 2025 terdiri atas rencana aksi reformasi birokrasi general. Jadi di sini Mas Rizky secara simpulan di sini ada 16 kegiatan utama untuk birokrasi general Mas Rizky yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang dikoordinatori oleh 14 organisasi
OPD terdiri dari 19 indikator dan 150 rencana aksi, Mas Rizky. Termasuk 150 bukti epideminya, Mas Rizky. Selanjutnya kalau untuk reformasi birokrasi tematik dilaksanakan sama juga dari 16 perangkat daerah, terdiri dari 6 sasaran kondisi yang diharapkan dan 2 indikator permasalahan yang ditindaklanjuti dengan 2 indikator permasalahan dengan penyusunan 256 rencana aksi. Di sini sudah terpaparkan serta 256 bukti dividen evidennya. Jadi secara umum kita bisa simpulkan dari reformasi birokrasi itu ada 150 rencana aksi. Selanjutnya untuk tematik ada 256 rencana aksi yang otomatis di breakdown melalui bukti dukung. Jadi dalam hal ini kami melihat kesesuaian antara teman-teman OPD melakukan renaksi ini dengan dokumen yang sudah ada. Secara garis besar untuk teman-teman OPD baik yang melakukan renaksi di general dan tematik itu sudah sesuai. Jadi Pak Dadi, teman-teman OPD juga Mas Rizky mohon izin untuk teman-teman kegiatan renaksi ini sudah sesuai berdasarkan dokumen yang sudah diisi sebelumnya melalui fakta integritas di bagian organisasi. Selanjutnya, tahapan yang kami lakukan yaitu melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Kota Samarinda. Selanjutnya, memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Kota Samarinda. Selanjutnya, memberikan saran, rekomendasi, dan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Kota Samarinda. Dan terakhir, monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi mandatori tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti serta melaporkannya kepada evaluator nasional. Jadi ini yang sudah kami lakukan. Simpulan yang kami dapatkan hasil evaluasi internal terhadap rencana aksi birokrasi ini, yang pertama pemerintah Kota Samarinda melalui surat Wali Kota Samarinda nomor 00.0.6.6.2020/013/02 tertanggal 20 Juli 2025 perihal penyampaian rencana aksi reformasi birokrasi Kota Samarinda tahun 2024 transisi tahun 2025. Selanjutnya roadmap reformasi birokrasi Kota Samarinda tahun 2024 sudah sejalan dengan roadmap nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2025. Jadi mohon izin Pak Dadi, Mas Rizky, kita melakukan ini berdasarkan surat edaran terbaru ya Mas Rizky. Jadi di sini kita berdasarkan surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2025. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode transisi. Jadi ini kita memang tadi Pak Dadi menyinggung juga transisi ya Pak Dadi ya. Jadi di sini memang kami pada saat pertemuan kemarin memang isu itu masih renaksi tahun 2024 Pak Dadi. Cuma di situ diatur regulasinya nomor 6 tahun 2025 itu tetap di situ digarisbawahi transisi Pak Dadi. Jadi sebetulnya pelaksanaan ini di 2024 transisi tahun 2025. Jadi di sini edaran itu di situ menjelaskan bahwa instansi pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi agar tetap efektif selama masa transisi menjembatani transformasi kelembagaan dan memastikan birokrasi yang modern serta strategis.
Nah, poin terakhir ini roadmap dan rencana aksi reformasi birokrasi Kota Samarinda ini Pak Dadi, Mas Rizky, kita masih menunggu ya, menunggu secara definitif aturan yang terbaru karena instruksi di surat edaran nomor 6 ini belum eh, artinya belum menitik beratkan kepada pemerintah daerah untuk membuat semacam juklak atau juknis dari pelaksanaan reformasi birokrasi karena pada surat edaran ini hanya tetap pemerintah daerah kabupaten dan kota itu tetap melaksanakan renaksi RB berdasarkan aturan sebelumnya. Jadi untuk poin yang keempat kita Pak Dadi sekali lagi untuk roadmap untuk rencana aksi birokrasi untuk Kota Samarinda belum kita tindak lanjuti karena memang belum ada instruksi sampai ke sana. Artinya untuk membuat breakdown petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis RB terbaru. Jadi kami sambil menunggu nih Pak Dadi karena seluruh kemarin waktu saya mengikuti reformasi birokrasi di Bandung juga teman-teman juga menanyakan kepada Wida Suara kapan kira-kira surat keputusan Kemenpan RB terbaru terkait dengan regulasi itu. Nah, jadi dari teman-teman Wida Suara kemarin dari Kemenpan juga belum bisa memastikan atau memberi jawaban apakah terbitnya ini di tahun 2025 ini atau bagaimana atau nanti 2026 itu belum bisa memastikan mereka. Tapi pesan dari mereka tetap pemerintah daerah untuk menindaklanjuti atau melaksanakan sesuai yang sudah kita sudah disosialisasikan kemarin. Jadi pada dasarnya sih rekomendasi ini secara garis besar baik dari RB general dan tematik kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama itu menyatukan indikator-indikator yang memiliki esensi sama sehingga tidak terjadi redundasi. Jadi sering redaksi itu mirip-mirip Pak Dadi, Mas Rizky. Jadi memang perlu kita satukan indikator-indikatornya supaya tidak terulang. Ada indikator A yang kurang lebih sama. Jadi PIC, saya tidak menyebutkan OPD-nya, PIC menemukan kegiatan redaksi itu sudah ada di atasnya. Tapi begitu dicek kok terulang kembali gitu. Sering itu terjadi. Jadi di situ yang kita koreksi. Selanjutnya memperbaiki wording indikator. Jadi redaksi indikator yang terlalu panjang dan kadang membingungkan kita juga Pak Dadi. Jadi mungkin itu bisa dikoreksi kembali kepada OPD, teman-teman OPD. Sekiranya kalau memang sudah redaksinya memang sama, tidak perlu copy paste lagi gitu. Nah, kecuali memang kegiatan redaksi itu tetap satu, terus di breakdown kegiatannya itu bisa ke bawah. Tidak usah lagi mencantumkan dengan indikator redaksi yang sama. Nah, itu sering terjadi. Selanjutnya memperbaiki satuan ukuran pada beberapa indikator Pak Dadi. Jadi teman-teman juga PIC juga juga bingung ini. Satuannya ini kalau misalnya dokumen ya dokumen gitu loh. Jangan di situ satuan lembar atau berkas. Nah, itu juga sering membingungkan. Kadang box juga sering seperti itu. Jadi itu ada catatan-catatan Pak Dadi. Jadi di portal nanti itu ada catatan-catatan yang dituangkan oleh PIC masing-masing yang melakukan sesuai dengan OPD yang sudah saya bagikan kepada teman-teman PIC. Jadi secara real PIC menuliskan catatan Pak Dadi. Jadi apa-apa saja yang sekiranya yang perlu diperbaiki. Selanjutnya juga mempertimbangkan untuk menambah indikator pada rencana aksi yang masih memiliki indikator yang belum memadai. Nah, kadang juga renaksi ini kadang juga tidak jelas dalam arti keluarannya seperti apa, detailnya seperti apa, jadi agak sedikit apa ya membingungkan gitu loh. Jadi kalau bisa, kalau perlu memperbaiki indikatornya gitu loh. Jadi indikatornya kalau perlu diperbaiki selaras dengan renaksi yang sudah dituangkan. Nah, selanjutnya mengganti beberapa rencana aksi yang belum relevan dengan sasaran. Ini juga sering terjadi. Mas Rizky, Pak Dadi, OPD juga sering rencana aksinya itu kadang tidak relevan dengan indikator. Jadi renaksinya A, indikatornya ini yang kadang bisa ambigu, kadang bingung kita. Tapi nggak apa-apa, itu dijadikan catatan juga oleh teman-teman PIC. Selanjutnya
mengganti indikator yang masih belum mewakili rencana aksi, memastikan bahwa rencana aksi tidak bertentangan dengan isu. Jadi sekali lagi, kalau memang teman-teman OPD di situ melaksanakan renaksi di tema kemiskinan atau di tema investasi atau di tema hilirisasi, fokus di isu tersebut. Jangan bias gitu renaksi yang misalnya dia di tema investasi ternyata redaksinya kok seperti arahnya ke hilirisasi. Nah, ini juga perlu dipertajam, perlu diperbaiki kembali oleh teman-teman dalam melaksanakan renaksi RB. Selanjutnya, mempertimbangkan usulan indikator rencana aksi sebagai alternatif. Nah, jadi kalau memang misalnya renaksi itu seandainya tidak artinya itu tidak terlaksana atau dalam pelaksananya itu mungkin ada hambatan-hambatan, mungkin ada plan B, artinya renaksi yang bisa diajukan untuk dinilai. Jadi seperti itu sih pada dasarnya. Mungkin ya secara garis besar seperti itu Mas Rizky, sesuai dengan yang sudah dipaparkan ini terkait dengan evaluasi RB yang 2024 secara transisi 2025. Selanjutnya mungkin Mas Rizky kita langsung ke TW3 aja ya Mas Rizky ya. Karena kan kita di TW3 itu memang melaksanakan seperti itu walaupun TW1 dan TW2 melekat. Nah, jadi kita di sini langsung ini sama prolognya pada dasarnya sama. Nah, ini kita di sini Mas Rizky yang di tabel mungkin nanti eh, nah di sini mungkin teman-teman bisa bisa mengamati sesuai dengan yang sudah di dalam paparan ini. Jadi yang pertama saya bacakan ini mungkin bagian organisasi ini Mas Rizky. Ya. Pak Dadi, nah ini catatan PIC. Jadi saya langsung saja di sini rencana aksinya ialah penetapan surat keputusan seperti contoh wali kota tentang rumpun tugas dan ketua tim kerja. Ini khusus bagian organisasi PIC-nya Mas Lukman. Nah, di sini di portal Mas Lukman ada catatan ini Pak Dadi, Mas Rizky bisa nanti dibaca realisasi sudah terlaksana di TW3 dengan serapan 4.500.000 dari pagu dasar, pagu utamanya sebesar 83.446. Jadi serapannya masih sekitar 5,39% Mas Rizky. Nah, di sini juga sudah ada eviden yang sudah dituangkan. Nah, seperti ini catatan-catatan PIC yang sudah dimasukkan di dalam portal. Nah, di sini yang saya tarik, yang saya langsung saya duplikasi di laporan ini. Selanjutnya, ini secara garis besar ya, Pak Dadi. Jadi bagian organisasi ini ada bisa kita lihat ada banyak catatan-catatan Pak Dadi. Jadi kebetulan memang kalau saya perhatikan bagian organisasi sudah melaksanakan di TO3 ya Mas Rizky ya. Kebanyakan di TO3. Jadi di sini juga ada catatan. Jadi sudah terrealisasi di TW3. Nah, ini nanti bisa dibaca kembali oleh bagian organisasi terkait dengan catatan-catatan PIC yang dimasukkan di dalam portal tersebut. Nah, ini selanjutnya nanti bisa di inilah. Jadi ini misalnya di bagian hukum. Jadi di sini di bagian hukum ini juga ada ini Mas Rizky di bagian hukumnya. Ini contoh eh, kebijakan publik berupa peraturan perundangan yang akan diukur. Nah, ini dari dokumen ini PIC mengevaluasi ternyata memang sudah dilaksanakan di T3 dan di TW2. Ini contohnya, tapi belum mencantumkan pagu anggaran, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mungkin di bagian hukum bisa menjadi catatan ini, karena di sini dijadikan catatan sudah terlaksana, cuma pagu anggaran belum aja kejelasan. Selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas kebijakan publik sudah sama juga realisasi di TW3 dan dilaksanakan di TW3 sama juga Bapak Ibu di bagian hukum mohon izin pagu anggaran belum dicantumkan. Sama juga terus melaksanakan pendampingan nih. Untuk bagian organisasi melaksanakan pendampingan JF nih ya, analisa kebijakan. Nah, sini juga terrealisasi pada di Mas Rizky di TO3 sudah dilaksanakan, bukti dukung juga sudah dicantumkan, jadi evidennya sudah terlaksana. Nah, kalau tadi ke bawah Mas Rizky, jadi yang bagian hukum tadi kita lanjut. Nah, di sini bagian hukum ini melakukan penataan database, peraturan segala macam. Ini nanti juga bisa di ditindaklanjutin
Jadi secara garis besar, Inspektorat mengambil kesimpulan bahwa sudah sesuai dengan dokumen redaksi yang sudah dicantumkan di fakta integritas melalui bagian organisasi secara garis besar ini. Jadi di sini catatannya memang sangat banyak sekali Mas Rizky ya. Bayangin sampai 150 redaksi bahkan tematik 256 ini kita pusing juga nih Pak Deddy untuk satu persatu yang harus kita ini kan. Makanya secara garis besar saya ambil simpulan bahwa untuk kegiatan RB sudah sesuai dengan dokumen, Mas Rizky ya. Jadi sudah sesuai dengan dokumen. Cuma ada catatan-catatan nih teman-teman OPD terkait dengan pelaksanaan itu. Jadi beberapa PIC juga otomatis akan memberi catatan. Walaupun sudah dilaksanakan di TW3 atau di TW1 dan TW2, itu kadang pagu anggarannya yang belum dijelaskan. Jadi kita sangat sulit sekali untuk mengukur seperti apa serapannya, progres rencananya itu seperti apa, karena kita tidak bisa mengukur persentasenya. Sementara pada TW3 tidak dicantumkan besaran dananya yang terlaksana dari pagu total awal. Nah, sini yang susah kita untuk menjadikan kegiatannya ini serapan presentasinya seperti apa. Tapi kita menghargai kepada OPD, teman-teman semua yang sudah melaksanakan, artinya sudah susah payah lah dalam melaksanakan ini, kami hargain dan kami juga kami akuin sudah melakukan semua itu Pak Dadi. Jadi teman-teman OPD sekitar 22 OPD ini Pak Dadi yang melaksanakan RB general dan tematik. Jadi catatan-catatan ini hanya sifatnya hanya administrasi saja Pak Dadi. Jadi intinya mereka sudah melakukan, Mas Rizky sudah melakukan semua. Catatan-catatan itu ya seperti itu tadi. Ada yang kurang atau ada yang tidak mencantumkan pagu angka anggarannya. Dan juga apabila dilaksanakan juga tidak ada berapa besaran dananya. Jadi kita sangat susah sekali untuk mengambil progres persentasenya Pak Dadi. Nah itu yang kadang kita belum bisa. Tapi tetap catatan itu akan kami munculkan. Jadi masing-masing PIC memunculkan catatan-catatan itu. Pada prinsipnya seperti itu sih secara garis besarnya ya. Jadi tidak panjang lebar saya memaparkan ini karena untuk teknisnya nanti mungkin bisa nanti PIC yang bisa memberi jawaban dari masing-masing OPD yang akan melaksanakan renaksi nanti di TW4 selanjutnya. Jadi kita komunikasi saja, artinya juga kita sama organisasi Pak Dadi. Jadi saya intent sama Mas Rizky kita komunikasi 3 arah bersama OPD. Jadi kita tidak menutup diri, kita sama-sama, artinya kita sama-sama di bendera pemerintah Kota Samarinda, kita bagaimana cara kita secara maksimal untuk mendapat nilai RB yang terbaik. Mohon izin Pak Dadi, sebelumnya RB kita sudah nilainya di BB Pak Dadi. Jadi 78, sekian-sekian. Jadi kita posisi nilai RB kita untuk sekarang ini di BB Pak Dadi. Jadi 78 sekian-sekian. Nah, saya dan Mas Rizky mencoba secara maksimal, mudah-mudahan untuk RB yang tahun ini Pak Dadi bisa naik 2 strip saja, di 80 saja, otomatis kita bisa dinilai A Pak Dadi. Ya itu juga harus sama juga di-push sama teman-teman gitu loh. Jadi syarat seperti apa nanti tim evaluasi Kemenpan RB yang akan mengevaluasi, mohon juga teman-teman renaksinya secara garis besar juga didukung oleh bukti eviden. Itu saja sih sebetulnya. Karena tim dari Kemenpan RB pasti akan menanyakan ya Mas Rizky, ini benar nggak kegiatan ini dilaksanakan? Apa indikatornya? Apa parameternya? Apa buktinya? Nah, ini yang kadang kita pada saat seperti itu sesi pertanyaan dari Kemenpan RB pada saat inspektor dipanggil atau organisasi yang dipanggil, karena data sajian itu data sajian yang memang kita minta pada saat inspektorat mengevaluasi. Nah, cuma ya itu tadi saya pesan kepada teman-teman di 22 OPD yang melakukan renaksi RB general dan tematik, tolong di TW4 nanti, oke yang TW3 kita sudah selesai Mas Rizky ya, karena ini nanti portal ditutup ya. Jadi portal nanti ditutup pada dan kita tidak akan mungkin untuk menindaklanjutin. Nah, dari TW4 nanti, karena ini dalam penilaian ini kan dalam setahun yang terdiri dari TW1, TW2, TW3, dan TW4.
Nah, kebanyakan OPD-OPD yang kami perhatikan itu pelaksananya di TW4 pada di TW3 dan TW4. Memang ada sebagian di TW1 dan TW2 yang sudah terlaksana. Nah, nanti kita maksimalkan pada di. Jadi teman-teman kita maksimalkan di di TW4, tapi tolong dibuktikan dengan eviden. Jadi sekali lagi eviden tolong dibuatkan melalui Google Drive seperti biasa. Nanti kami masukkan di dalam portal. Jadi kalau misalnya tim dari Kemenpan RB akan meneliti benar nggak Renaksi ini dari OPDA menjalankan ini, mereka cukup dengan mengklik Google Drive, oh ternyata memang betul. Nah jadi itulah ya salah satu solusi dari kita, artinya Renaksi itu tolong kita sebagai penanggung jawab artinya itu ditindaklanjuti dengan bukti eviden yang ada. Mungkin secara garis besar seperti itu Mas Rizky terkait dengan laporan hasil evaluasi RB General dan Tematik 2024 Transisi 2025. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Mas Rizky selaku moderator untuk sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi selaku Ketua Tim Evaluator Internal di Inspektorat terkait dengan reformasi birokrasi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, rekomendasi dan catatan terkait laporan hasil evaluasi hingga triwulan 3 tadi sudah disampaikan. Nanti file izin Mas Rudi ya, nanti LHX ante, kemudian triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 akan saya lempar di grup RB. Jadi nanti masing-masing perangkat daerah bisa baca catatan apa yang dari PIC Inspektorat yang harus mereka tindak lanjuti dan sebagainya. Kemudian juga benar bahwa memang Bapak Ibu kami harap bisa dimaksimalkan karena portal RB nanti akan ditutup per 1 Desember. Setelah itu nanti akan dibuka lagi di awal tahun Januari. Itu untuk melakukan evaluasi di TW4, kemudian Kemenpan RB. Jadi selama proses penutupan portal itu nanti Kemenpan RB akan melakukan evaluasi sementara hingga triwulan 3. Jadi nanti kelengkapan TW4 nanti akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Seperti itu. Kita berharap bahwa nilai nilai RB kita naik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya izin saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan percepatan tindak lanjut terkait dengan rekomendasi hasil inspektorat, hasil evaluasi RB Inspektorat. Jadi share screen sebentar. Bapak Ibu sebentar. Jadi Bapak Ibu ya terlihat. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan terkait dengan ekspos laporan hasil evaluasi internal, rekomendasinya dari inspektorat apa-apa saja, kemudian catatan-catatan pentingnya, kemudian ringkasan bahwa terkait dengan catatan penyampaian rencana aksi Bapak Ibu di portal itu sudah dijelaskan oleh inspektorat. Kemudian selanjutnya sebagai tindak lanjut karena kita diburu waktu ya, karena hingga akhir November itu portal akan ditutup. Jadi kita akan lakukan percepatan tindak lanjut hasil ekspos laporan hasil evaluasi internal reformasi birokrasi Kota Samarinda tahun 2025 transisi. Jadi sedikit Bapak Ibu terkait dengan arahan Presiden dengan reformasi birokrasi itu ada 8 prioritas terkait dengan responsivitas birokrasi, reformasi pelayanan publik, pelayanan berbasis teknologi, efektivitas alokasi anggaran, pengelolaan ASN, pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran, percepatan implementasi kebijakan, dan penguatan koordinasi antar lembaga. Ini sudah sering kami sampaikan di sosialisasi atau fasilitasi terkait dengan reformasi birokrasi ya Bapak Ibu, biasanya kami bersama inspektorat. Kemudian ini Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, jadi memang sudah ditetapkan sebenarnya Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, cuman belum dituangkan ke dalam Perpres dan juga roadmap-nya juga kami belum terima dari biasanya dibuat dalam bentuk Permenpan RB seperti itu Bapak Ibu. Jadi sementara seperti yang sudah disampaikan oleh Inspektorat tadi bahwa kita masih menggunakan surat edaran nomor 6 tahun 2025 terkait dengan reformasi birokrasi periode transisi.
Nanti ini sebagai refreshment aja ya Bapak Ibu bahwa reformasi birokrasi itu di tahun ini masih dalam periode transisi seperti itu. Jadi kerangka grand design reformasi birokrasi kami juga belum dapat final grand design reformasi birokrasinya seperti apa, kemudian roadmap-nya seperti apa. Namun yang sudah kami dapatkan informasinya dari Kementerian Pan RB, evaluator Kementerian Pan RB bahwa roadmap eh, masih akan tetap dilaksanakan dengan dua jenis ya Bapak Ibu, reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Seperti itu masih sama, cuman memang yang tema itu masih dalam prototype atau masih dalam percobaan. Nanti kita akan jelaskan tema-tema barunya. Seperti itu, ini struktur roadmap-nya. Ini nanti kami juga masih belum dapat gambaran terkait dengan roadmap reformasi birokrasi nasional. Makanya kemarin pada saat inspektorat bertanya ke kami apakah roadmap-nya sudah ada, kami jawab bahwa memang panduan kita dalam menyusun rencana hasil reformasi birokrasi hanya berdasarkan surat edaran 6 tahun 2025 oleh Kementerian Pan RB. Seperti itu. Kemudian, nah ini tentang Menpan yang nomor 6 itu, bahwa terbitnya surat Menpan nomor 6 tadi, itu untuk mengisi kekosongan regulasi selama transisi dari Grand Design 2025, 2010-2024 ke Grand Design 2025 dan 2025-2045, serta Permenpan tentang roadmap yang biasanya 5 tahun sekali ya. Jadi kemarin yang roadmap itu 2020-2024, masanya sudah selesai. Sekarang 3 roadmap 2025-2029 yang masih kita tunggu seperti itu. Kemudian surat edaran ini juga menjadi panduan sementara dalam merumuskan strategi program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran RB nasional. Jadi seperti ini Bapak Ibu, pendekatan reformasi birokrasinya masih sama. Dari 2023 kita mengenal adanya RB general dan RB tematik. Itu ya Bapak Ibu, RB general dan RB tematik. Eh, jadi RB general itu kalau kita bilang RB general itu hulunya, RB tematik itu hilirnya. Jadi RB general membangun birokrasi yang profesional, akuntabel dan adaptif dengan melakukan perbaikan dari hulu yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Sedangkan untuk tematik itu menyelesaikan masalah nyata, artinya berdampak. Kalau Menpan sering bilangnya berdampak ya, reformasi birokrasi berdampak. Seperti itu. Nah itu RB tematik. Jadi membenahi hulunya di general dan merasakan dampaknya di tematik seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini untuk RB general Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan juga sama inspektorat bahwa ada beberapa indikator kegiatan utama yang sudah ditetapkan memang di dalam roadmap 2020-2024 dan juga masih dipakai di periode transisi seperti itu. Seperti ini paling banyak pertama itu penanggung jawabnya adalah bagian organisasi. Kami punya 5 indikator kegiatan utama. Kemudian yang kedua itu Diskominfo, itu ada 4 indikator general yang diampu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada capaian sistem kerja untuk penyelesaian birokrasi itu terkait dengan tim kerja, fleksibilitas waktu kerja. Kemudian ini indeks SPBE di transisi masih dipakai indeks SPBE nanti akan berubah menjadi indeks pemerintahan digital. Kemudian ini tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE, nilai sakit, zona integritas, maturitas SPIP, span lapor, survei penilaian integritas, indeks kualitas kebijakan, indeks reformasi hukum, digitalisasi arsip, kemudian indeks pembangunan statistik, tata kelola pengadaan di BPBJ, opini BPK, tindak lanjut rekomendasi BPK, indeks sistem merit, kemudian ini yang organisasi lagi berakhlak sebagai kepuasan masyarakat, indeks pelayanan publik dengan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk yang indikator kegiatan utama yang akan menjadi bahan evaluasi Menpan yang sudah ditetapkan di dalam roadmap. Jadi ini hukumnya wajib, seperti itu. Kemudian untuk reformasi birokrasi tematik, ini berdasarkan roadmap di tahun 2023, itu ada 5 ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin ikut RB dari 2023 sudah masuk dalam pengampu RB, sudah paham ya. Yang pertama itu pengentasan kemiskinan, kedua peningkatan investasi, kemudian digitalisasi administrasi berfokus pada stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan P3DN. Ini masih kita pakai hingga roadmap tahun lalu di 2024. Tapi pada saat 2026, maaf, 2025 pada periode transisi, itu dari 5, 3-nya dihilangkan oleh Kemenpan RB karena menyesuaikan dengan prioritas program prioritas Presiden. Namun untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi ini masih tetap sama.
pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi ini masih tetap sama. Kemudian ditambah lagi tema baru, yaitu hilirisasi, ketahanan pangan, kualitas layanan kesehatan, dan kualitas layanan pendidikan. Seperti itu. Jadi ada beberapa tambahan tema di tahun ini ya, periode transisi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga untungnya di tahun ini sudah diberikan intervensi-intervensi apa saja yang dapat kita yang dapat kita masukin seperti itu di perangkat daerah, sehingga kami pada saat rapat dengan inspektorat dan Bapak Rida dalam merumuskan cross cutting bahwa tema ini punya siapa, penanggung jawabnya siapa, itu lebih mudah seperti itu Bapak Ibu. Contoh misalkan terkait dengan pengentasan kemiskinan, itu ada bisa intervensi terkait ketahanan pangan, swasembada air, kesehatan, energi, MBG, dan layanan kesehatan. Seperti itu. Itu bentuk intervensinya sudah dijelaskan. Begitu juga dengan investasi, hilirisasi, ketahanan pangan, mutu layanan kesehatan, mutu layanan pendidikan, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, sekedar informasi terkait dengan hasil evaluasi RB Kota Samarinda, izin Pak Dadi juga menyampaikan terkait dengan hasil evaluasi kita di tahun 2024, bahwa sebenarnya dari tahun 2023, hasil RB tahun 2023 itu kita sudah BB. 70,94 itu sudah BB, kemudian di 2024 meningkat lagi signifikan 8 poin, menjadi 78,49. Sebenarnya ini kita di tahun kemarin sebenarnya bisa A ya Mas Rudi ya, cuman memang ada beberapa indikator yang sepertinya memang tidak, Menpan tidak dapat datanya dari kita. Ternyata setelah kami konfirmasi ke perangkat daerah pengampu, mereka memang tidak melaksanakannya. Makanya di tahun ini, pada saat verifikasi kami pastikan semua indikator kegiatan utama, baik di general maupun tematik itu wajib dilaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga izin target kita ya, Mas Rudi, mudahan tahun ini kita bisa dapat A karena Mudah-mudahan kurang 1,5 ya, 1,6 1,5 sekian. kurang lebih itu. Nah, Kurang mudah-mudahan Mas lebih Rizky, itu. Pak Dadi, mudah-mudahan doanya juga teman-teman untuk di TW4 sekali lagi eh, mohon untuk bukti eviden. Hanya itu saja sih yang bisa untuk memastikan nanti tim Kemenpan apabila supervisi untuk uji petik salah satunya kita nggak tahu OPD mana biasanya pada dia kalau mereka uji petik tahu-tahu ujuk-ujuk OPD mana aja yang mereka temuin dan mereka akan menggali itu renaksi itu dan syukur-syukur teman-teman OPD sudah siap dalam bukti evidennya. Jadi itu juga sangat berpengaruh. Mudah-mudahan kita di hasil A ini sudah maksimal ya. Sebetulnya Ya, tadi Pak Mas Rizky udah nyinggung sebetulnya tahun kemarin udah masuk itu cuma ada sedikit miss, ada beberapa penilaian yang nol ya Mas Rizky ya. iya betul. Jadi ada kemarin Kemenpan juga memberikan waktu sanggahan. Nah, kita sanggah melalui bagian organisasi, alhamdulillah ada tindak lanjut. Cuma saya lupa tetap nol itu saya lupa yang mana yang tidak berubah. Jadi sampai angka 8 kita dapat dari poin 70,94 menjadi 78,49 itu sebetulnya bisa A pada di. Cuma nggak apa-apa untuk momentum pada 2025 ini mudah-mudahan pada di Mas Rizky dan juga dukungan dari teman-teman OPD 22 OPD yang melaksanakan RB general dan tematik. Ya Mas. Jadi Terima kasih Pak Rudi. Amin, amin. Izin Pak, jadi memang di tahun ini 78,49 kita dapat. Sebenarnya kita bisa naik sebenarnya karena ada data inflasi kemarin yang nol. Kemudian juga terkait dengan arsitektur SPBE itu juga nol. Kalau yang lain kita sanggah, kita berhasil dapat naik nilai. Cuman untuk dua itu memang ternyata dari Kominfo ternyata tidak mengisi SIA SPBE. Jadi nol nilainya, padahal itu lumayan nilainya sekitar satu ya kalau nggak salah bobotnya satu atau 1 koma gitu. Kemudian yang inflasi itu lumayan. Itu kita bisa dapat 1 poin di sana. Ternyata pada saat fasilitasi dengan Kemenpan RB di Balikpapan di awal tahun, ternyata memang satu Indonesia nilai inflasi tematiknya nol. Ternyata memang ada kesalahan koordinasi antara Menpan dengan Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Jadi ya sudahlah, karena memang satu Indonesia juga yang dapat nol sudah tidak masalah. Kita berharap di tahun depan kemungkinan ini LHRB-nya akan disampaikan di sekitar bulan Januari atau Februari ya. Itu kita harapkan kita bisa dapat nilai A. Yang pasti yang selalu kami di bagian organisasi pastikan bahwa setiap indikator kegiatan utama wajib dilaksanakan. Jadi tidak ada lagi yang nilainya 0 seperti itu yang bisa kita manfaat. Jadi kita bisa manfaatkan.
nilainya secara maksimal. Kemudian izin lagi Bapak Ibu, selanjutnya dari surat edaran 6 sebenarnya kami sudah turunkan lagi ke surat edaran wali kota nomor 2439. Kurang lebih isinya sama, hanya memang ada beberapa tambahan terkait dengan mekanisme pelaksanaan RB di pemerintah daerah. Itu nanti di dalamnya sudah ada kami bagi mekanismenya. Kemudian cross cutting-nya itu nanti tema ini nanti yang terlibat perangkat daerah siapa aja dan seterusnya seperti itu. Jadi ada poin-poin pentingnya terkait dengan arah kebijakan reformasi birokrasi, kemudian RB general dan tematik itu masih mencakup apa, kemudian evaluasi RB di 2025 itu bagaimana sistematikanya, dan kemudian instrumen yang dipakai untuk evaluasi seperti apa. Jadi untuk cakupan RB di tahun 2025, mulai dari surat edaran transisi ini, kami juga belum tahu informasinya apakah tema ini akan dipakai lagi di roadmap atau di tahun 2000, mulai dari tahun 2026. Cuman sesuai surat edaran kemarin, itu ada 6 ya Bapak Ibu, sudah saya jelaskan tadi, pengasuhan kemiskinan, investasi, hilirisasi, layanan kesehatan, ketahanan pangan, dan mutualitas pendidikan, seperti itu. Cross cutting-nya juga sudah kami rumuskan kemarin bersama Baprida dan Inspektorat bahwa misalkan kemiskinan itu perangkat daerahnya apa-apa saja yang terlibat, rencana aksinya seperti apa, dan kemudian apa intervensi yang bisa mereka lakukan, gitu, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian ini timeline pelaksanaan dan evaluasinya. Ini kita flashback lagi bahwa dari kami sudah melaksanakan kebijakan sosialisasi kebijakan RB masa transisi di 12 Agustus 2025 itu 10 hari ya setelah Menpan mensosialisasikan surat edaran 6 itu dari Menpan mensosialisasikan, kemudian di 12 di 1 Agustus, kemudian di 12 Agustus itu dari organisasi menyampaikan sosialisasi terkait masa transisi. Kemudian di 26 Agustus itu perangkat daerah kami minta untuk melakukan penyusunan penyampaian rencana aksi. Semua rencana aksi yang mereka buat itu harap disampaikan ke kami pada saat itu. Jadi pada saat kemudian di tahap 3, pada saat verifikasi dan validasi renaksinya di 3 sampai 4 September, itu kami filter, kami kurasi. Jadi rencana aksi apa saja yang cocok untuk tema ini, rencana aksi apa saja yang cocok dengan isu ini, apakah ini akan bisa tercapai di triwulan yang sudah dipasang targetnya apa tidak, dan sebagainya macamnya. Jadi itu fungsinya kami di fasilitator kebijakan. Kemudian di 8 sampai 12 September itu saya dan tim kerja Aktif dan RB itu melaksanakan pengisian rencana aksi pada portal RB. Kemudian di tahap 5 itu evaluasi ex ante TW 1 2 3 itu oleh inspektorat ya Mas Rudi. Kemarin targetnya memang selesainya harusnya di Oktober, tapi memang karena prosesnya panjang dan rencana aksinya di tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan rencana aksi di tahun lalu. Jadi memang LHE-nya baru selesai. Saya juga baru dapat kemarin LHE-nya dari inspektorat itu di tanggal. Jadi LHE-nya itu tertanggal 5 November 2025. Saya baru dapat kemarin. Jadi itu sudah kami upload karena Menpan itu di portal RB meminta dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu keabsahan rencana aksi yang ditandatangani Pak Sekda, kemudian LH ex ante ya, LH ex ante itu hasil evaluasi inspektorat terhadap rencana aksi yang Bapak Ibu perangkat daerah sudah susun. Kemudian ada juga LHE hasil dari triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Ini nanti dokumennya Bapak Ibu semua akan kami share di grup RB ya. Kita sudah punya grup RB seperti itu. Kemudian tadi kami rangkum, saya baru baca juga tadi malam terkait dengan LHE internalnya, ada beberapa catatan penting dari laporan hasil evaluasi internal dari inspektorat. Kadang-kadang ada ketidaksesuaian data terkait dengan target, capaian, dan pagu anggaran. Tadi sudah disinggung oleh Mas Rudi, ada yang anggarannya mungkin memang tidak, ada juga kegiatan yang memang tupoksinya, tapi memang tidak ada anggarannya gitu loh. Kayak kami di indeks berakhlak itu kami nggak punya anggarannya sebenarnya untuk berakhlak. Jadi memang kami taruh nol dan kami sudah koordinasi dengan PIC-nya, jadi tinggal dijelaskan saja. Kemudian rencana aksi ada yang belum dilaksanakan sesuai target yang dipasang. Jadi memang kadang ada masang di triwulan 3, tapi memang ternyata tidak dilaksanakan di triwulan 3. Kemudian ada juga rencana aksi yang dalam tanda kutip tidak bisa terlaksana di tahun 2025. Kemudian juga yang terakhir juga yang lagi-lagi disampaikan oleh Inspektorat, tolong evidence atau bukti dukung terhadap pelaksanaan rencana aksinya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang ngasih capaian renaksi tapi tidak ada bukti dukungnya. Jadi menurut analisis kami, perlu percepatan tindak lanjut pada triwulan 3. Jadi nanti kami, Bapak Ibu, ini sekalian saya sampaikan di sini bahwa kami bagi organisasi minggu depan akan melaksanakan verifikasi dan validasi akhir. Kami ulangi lagi
verifikasi dan validasi ke seluruh rencana aksi Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan membuka portal, nanti kami akan bertanya kepada Bapak Ibu apakah rencana aksi ini akan dipertahankan, apakah akan dirubah, atau apakah akan dihapus, atau akan disesuaikan lagi redaksinya dan segala macamnya, sehingga nanti akan menyesuaikan terhadap rekomendasi dan catatan dari inspektorat yang sudah disampaikan tadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti undangannya akan kami share di grup RB, nanti akan saya sampaikan juga di sini undangannya terkait dengan verifikasi akhir dan validasi ulang terkait rencana aksi perangkat daerah pengampu sebagai bahan perbaikan berkelanjutan yang akan dievaluasi pada triwulan 4. Kemudian ini lini masanya. Jadi ini percepatan tindak lanjutnya Bapak Ibu kami sampaikan saja di sini. Bahwa ini ekspos tahap 1 ini kita sudah laksanakan ya di hari ini 18 November 2025. Kemudian di minggu depan hari Selasa itu nanti undangannya akan kami bagikan. Kami akan melakukan di bagian oleh sini akan melakukan verifikasi dan penyesuaian akhir rencana aksi RB general dan tematik bagi daerah perangkat daerah pengampu. Itu di 25 November, suratnya sudah bertanda tangan, nanti kami akan bagikan. Kemudian di tahap 3, pada tanggal 25 hingga 28, minggu depan juga, kami akan melakukan penginputan atau penyesuaian rencana aksi di portal RB. Jadi kami akan memfikskan lah istilahnya rencana aksi yang Bapak Ibu sudah susun di portal. Jadi nanti pada saat Menpan evaluasi TW3, nah itulah sudah data yang akan dilihat Menpan ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa diubah lagi ketika di tahap 4 portal RB ditutup. Jadi nanti kami beritahukan bahwa di akhir November itu portal RB akan ditutup untuk dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pan RB. Kemudian nanti di tahap 5 portal RB akan dibuka kembali untuk dilaksanakan evaluasi internal di TW4 itu sekitar bulan Januari. Jadi nanti inspektorat akan masuk lagi di bulan Januari untuk melakukan evaluasi triwulan 4 terhadap rencana aksi yang Bapak Ibu sudah sesuaikan tadi di verifikasi akhir. Itu Bapak Ibu. Dan ini terakhir ya Bapak Ibu terkait dengan reformasi birokrasi bahwa di antara seluruh bobot perhitungan TPP reformasi birokrasi itu paling tinggi bobotnya yaitu 30% menghitung indeks reformasi birokrasi. Jadi misalkan kalau kita dapat nilai A saja, bobotnya itu bisa 950. Artinya jika kita mengajukan kenaikan TPP nantinya itu akan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami harapkan bahwa karena RB juga menjadi indikator tujuannya Pak Wali ya. Indikator tujuannya Pak Wali terkait dengan tata kelola pemerintahan, kami harapkan juga Bapak Ibu peduli kemudian ikut terlibat aktif dalam reformasi birokrasi seperti yang karena juga RB selain tadi juga indikator tujuannya Pak Wali ini juga komponen utama dalam perhitungan TPP Bapak Ibu sekalian seperti itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu dari kami di bagian organisasi terkait dengan apa namanya terkait dengan tindak lanjut percepatan tindak lanjut rencana aksi. Nah ini Bapak Ibu undangan ini sudah ditangani oleh Pak Astiga. Jadi Bapak Ibu nanti undangan ini akan kami bagikan. Ini kami sebagai informasi awal saja bahwa nanti kami akan memanggil Bapak Ibu sekalian perangkat daerah ke bagian organisasi. Nanti tempatnya silakan lihat di undangan. Selasa 25 November itu nanti kami bagi sesi pagi dan sesi siang karena ada 22 perangkat daerah ya. Jadi kami bagi di pagi itu ada general dan sedikit tematik, kemudian di siangnya nanti ada tematik seperti itu. Jadi nanti kami harapkan pada perencanaan programnya hadir, kemudian bidang yang mengampu, terutama yang di tematik ya, biasanya bidang yang mengampu, itu dapat hadir juga agar kami bisa memastikan dan menindaklanjuti rekomendasi atau catatan dari inspektorat terkait dengan laporan hasil evaluasi RB tadi. Ini nanti kita akan kami share ya Bapak Ibu semua dokumennya termasuk LHE tadi, kemudian undangan ini juga akan kami share ke grup RB bahwa ini nanti ada sesi 1 ya pagi dan siang. Nanti dilihat aja di undangan siapa yang hadir di sesi 1, siapa yang hadir di sesi 2. Mungkin itu ya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan kembali atau nanti bisa karena ini sifatnya expose ya Bapak Ibu. Nanti kalau terkait dengan pertanyaan silakan nanti di kegiatan kita verifikasi akhir, silakan Bapak Ibu menuangkan penyesuaian rencana aksinya. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi kami di bagian organisasi atau di inspektorat ya. Boleh juga maksud mau menanyakan terkait dengan rekomendasi catatan.
ini maksudnya apa, seperti apa, kami harus menindaklanjutinya bagaimana, dan sebagainya, boleh, silakan. Kami di organisasi dan inspektorat itu terbuka, karena memang tim RB vitalnya ya Bapak Ibu, tim RB mulai dari 2023 adalah organisasi dan inspektorat, seperti itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Dadi izin ada yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan ini sebagai closing statement mungkin, karena sudah selesai ya ekspos dari inspektorat dan catatan sedikit dari organisasi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Rudi tadi sekaligus Ketua Tim Evaluator ya. Mas Rizky juga tim-tim sebelumnya sudah bekerja keras melaksanakan eh, pengumpulan untuk data dukung penilaian RB sampai dengan triwulan 3. Cuman memang ada beberapa catatan yang memang harus kita tindak lanjuti bersama. Eh, dan tadi sudah disampaikan Pak Rudi juga bahwa memang kegiatan ini sebenarnya sudah dilaksanakan ya oleh OPD, hanya saja tinggal nanti dukungan administrasi ya, kebanyakan dukungan administrasi. Jadi nanti saya berharap dari teman-teman untuk bisa segera menginput ya, mengumpulkan upload ke dalam portal untuk bisa segera nanti kita verifikasi kembali untuk kita tidak lanjuti catatan-catatan yang sudah disampaikan. Target memang kita harus A, tapi jangan juga kita mengejar poin kecil ya, karena agak berbahaya ya kalau misalnya tadi kita hanya perlu sekitar 1,8 lebih untuk bisa mengejar target A, tetapi di mana-mana setahu saya RB ini indikatornya akan selalu berubah. Jadi bahaya sekali kalau misalnya kita berada di ambang istilahnya itu tipis, A yang tipis. Jadi pada saat evaluasi selanjutnya kita akan susah, itu bisa saja nanti maka akan turun. Makanya lebih baik kita kalau bisa mengejar target poin full ya, istilahnya kalau bisa full poin yang kita bisa maksimalkan ya kita maksimalkan. Jadi kita tidak harus mengejar poinnya sedikit tadi, yang mudah-mudahan selisih poinnya juga bisa banyak ya. Untuk mengejarnya ini artinya bukan A yang mepet dengan nilai 90, tapi mudah-mudahan A yang bisa lebih dari sekedar poin 90. Jadi pada saat nanti evaluasi di RB-RB selanjutnya, kita sudah siap dengan perubahan-perubahan yang mungkin akan disampaikan oleh Kemenpan RB. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semangat, mudah-mudahan Pak Rudi ya, mungkin kita akan terus koordinasi. Bapak Ibu semua yang terlibat dalam RB general maupun RB tematik, saya ucapkan terima kasih banyak. Dukungan Bapak Ibu semua ini sangat penting juga untuk bisa mengangkat nilai pemerintah Kota Samarinda secara nasional. Baik, itu saja arahan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadi selaku Kepala Bagian Organisasi. Jadi izin ya Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita RB di tahun ini. Jadi kita akan melakukan verifikasi di minggu depan. Bagian organisasi akan melakukan verifikasi di minggu depan. Kemudian inspektorat akan melakukan evaluasi setelah POR RB dibuka nantinya di awal tahun 2002. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan ya. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih ke Mas Rudi Ya, selaku Ketua Tim sama-sama Mas Rizky. Evaluator, teman-teman Inspektorat selaku evaluator internal, Bapak Ibu semua perangkat daerah di masing-masing perangkat daerah pengampu reformasi birokrasi. Kita harapkan nilai RB kita naik ya Bapak Ibu. Target kita adalah A, sesuai dengan arahan Pak Kabak tadi, tidak A kecil, A kurus, tapi kita berharap A gemuk lah ya, kita bisa di atas 85 lah seperti itu, karena kita tidak tahu indikator RB itu di general bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Mungkin itu Bapak Ibu kegiatan kita pada hari ini kita cukupkan. Kami terima kasih pada Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir pada kegiatan kita pagi hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Mas warahmatullahi Rudi ya. wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Rudi. ya, sama-sama Pak Dadi, Ya, Mas Rizky. ya, ya. Siap. Saya izin end meeting ya Bapak Ibu.